warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Ikmawati Naswa. Bertemu lagi dengan saya di acara Karisma, kajian remaja Islam masa kini, yang bertemakan Yuk Move On dalam memperingati tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya ada pemateri kita, yaitu Ustazah Aini. Assalamualaikum Ustazah. Apa kabarnya nih Us? Alhamdulillah baik. Nah, pada episode kali ini kita kan membahasnya tentang Yuk Move On. Pastinya ada hubungannya dengan tahun baru Hijriah dong. Iya. Nah, asal usulnya nih gimana tentang tahun baru Hijriah itu? Silakan gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang sedang di rumah, yang masih semangat belajar di rumah, yang sudah menyaksikan live streaming di Instagram, Facebook, dan bakal juga ditayangkan di YouTube ya. Tetap semangat mencari ilmu. Salam hangat dari Bu Aini dan tim dari IPM yang ada saat ini ya. Oke, seperti yang disampaikan oleh Mbak Naswa yang cantik dan keren ini ya, tadi Mbak Naswa mengawali dengan istilah move on dan apa hubungannya move on di tahun Hijriah ini. Dan pertanyaannya, bagaimana sih sejarah hijrah gitu, dan apa kaitannya dengan move on? Oke, sambil nyantai ya, mungkin sambil ngemil-ngemil, sambil ngopi, sambil sarapan, sambil dengerin dua cewek cantik yang ada di sini. Nah, tapi jangan bosan ya melihat cewek cantik yang ini. Kalau ini sudah tua, sudah emak-emak, ini masih fresh gitu. Ya, sejarah hijriah atau sejarah hijrah. Tentu kalian semuanya sudah tahu ya bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangannya subhanallah luar biasa sekali. Beliau merasakan banyak sekali ujian dalam memperjuangkan agama Islam, hingga suatu ketika turunlah perintah dari Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah pada tahu belum cerita proses hijrahnya Rasulullah menuju Madinah? Mbak Nazwa udah tahu apa belum? Alhamdulillah tahu. Nah, ya ada yang sudah tahu, ada yang belum. Saya mau mengawalinya dengan sebuah kisah. Ini bukan kisah di novel ya, tapi ini nyata bagaimana Rasulullah saat itu berangkat hijrah. Kan sebelumnya banyak sekali ujian yang beliau terima, baik dicaci, dimaki, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya, sampai akhirnya perintah untuk hijrah itu pun turun. Nah, prosesnya adalah saat itu seluruh umat muslim yang ada di Mekah itu sudah meninggalkan kota Mekah. Tak tertinggal kecuali 3, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Nah, ini kalau kita membayangkan kisahnya Mbak Nazwa, itu kayak film, tapi ini film yang nyata gitu. Jadi waktu itu Ali itu menggantikan Rasulullah, tidur di kasurnya Rasulullah, tidur di rumahnya Rasulullah, ditutupi dengan selimut. Sementara Rasulullah pergi meninggalkan Mekah itu bersama Abu Bakar. Nah, kenapa kok gak ngajak Ali untuk menemani Rasulullah? Karena Ali orangnya kekar, jadi kalau sewaktu-waktu ada apa-apa, Ali bisa menghantam kaum musyrik itu ya. Nah, kemudian ketika malam hari, kaum kafir itu hendak membunuh Rasulullah. Dibukalah selimutnya, ternyata di situ bukan Rasulullah, tapi Ali. Nah, selama perjalanan Rasulullah bersama Abu Bakar selama beberapa hari itu dibantu oleh seseorang yang namanya, lupa saya namanya tadi ya, pokoknya dibantu oleh seseorang yang untuk menunjukkan jalan sampai dia ketemu di Gua Sur. Akhirnya ketemu di situ, bersembunyi di Gua Sur juga. Dan kaum musyrikin itu mencari Rasulullah sepanjang perjalanan. Mereka itu sebenarnya sisipan sama Rasulullah, tapi subhanallah ya, dengan kuasa Allah, dengan Rasulullah itu benar-benar pengen hijrah. Rasulullah pengen pindah
dari keburukan, dari kota yang penuh dengan masa lalu yang buruk yang seperti itu. Dengan sungguh-sungguh Rasulullah memohon kepada Allah untuk membantu Rasulullah dalam proses hijrahnya tadi. Jadi ketika proses perjalanan di tengah jalan itu, Rasulullah menaburkan debu ke atas kepala orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah. Subhanallah ya, ini bukan novel tapi ini nyata. Kemudian sampai suatu ketika sudah ketemu sama orang yang menunjukkan jalan tadi, terus akhirnya Rasulullah itu bersama sahabat dibonceng naik unta, begitu pula dengan Abu Bakar, hingga akhirnya mereka berjalan dengan unta tadi. Ada peringatan atau pengumuman, barang siapa yang menemukan salah satu di antara Rasulullah, nanti mereka akan mendapatkan 100 ekor unta. Wow, siapa yang nggak mau ya? Hingga akhirnya suatu ketika ada salah seorang dari kaum musyrikin yang menjumpai, yang menemukan Rasulullah, ketemu sama Rasulullah. Rasulullah di atas untanya itu membaca Al-Quran, tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Sementara Abu Bakar sudah ketakutan, takut kalau Rasulullah bakal dibunuh sama orang musyrik tadi. Tapi Rasulullah tetap mengaji, membaca Al-Quran dan mendoakan keburukan untuk orang musyrik tadi. Hingga akhirnya kaki depan kuda yang mengantarkan si orang musyrik tadi itu pun terpeleset jatuh. Kemudian dia bilang, ini pasti karena doa burukmu, gitu. Doakan aku yang baik, gitu. Akhirnya Rasulullah mendoakan yang baik hingga akhirnya dia selamat. Kemudian ada perjanjian. Kemudian dia pulang kembali ke kaumnya dan mengatakan sudah cukup sampai di sini. Intinya nggak usah ngejar Rasulullah lagi. Dan akhirnya Rasulullah bersama kaum muslim berhasil hijrah dari Mekah ke Madinah dan mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih indah, yang lebih tentram, yang jauh dari gangguan orang-orang musyrik. Itu awal dari hijrah. Nah, itu hijrah Rasulullah yang kemudian bisa disambungkan dengan hijrahnya umat muslim yang lainnya. Nah, proses hijrahnya Rasulullah ini tepat di bulan Muharram. Nah, kenapa kok di bulan Muharram? Kenapa kok tahun baru Islam? Tahun baru Islam itu kenapa kok diletakkan di bulan Muharram? Kenapa kok tidak di bulan Syawal, bulan Ramadan, atau bulan-bulan yang lainnya, atau bulan kelahiran Rasulullah, atau bulan meninggalnya Rasulullah? Tidak. Jadi tahun baru Islam, kalau tahun baru Masehi itu kan tanggal 1 Januari ya. Kalau tahun baru Islam itu disepakati oleh para sahabat di bulan Muharram karena untuk mengenang atau mengingat dan mengambil hikmah dari semangat hijrahnya Nabi Muhammad, gitu. Jadi tepatnya di bulan Muharram. Jadi setahun yang lalu sudah say goodbye, udah lupa, mestinya udah ditinggalkan tahun yang lalu itu. Jadi kita berubah di bulan Muharram yang diawali dengan semangat hijrah Rasulullah tadi. Maka di setiap tahun baru Muharram itu harus ada pembaruan, harus ada move on dari tahun yang sudah berlalu, gitu. Itu makna dari hijrah yang sebenarnya menurut Islam, gitu Mbak. Terima kasih. Nah, untuk letak keterkaitannya hijriah atau hijrah dengan anak muda zaman sekarang itu gimana sih, Gus? Nah, ini ya cocok banget buat anak muda. Biasanya anak muda itu kalau lagi tahun baru Masehi, mereka sukanya berfoya-foya gitu ya, merayakan dengan hura-hura gitu. Kemudian kalau beda lagi dengan tahun baru Hijriah. Nah, biasanya di tahun baru Hijriah ini kan kita sering mendengar istilah hijrah. Kita juga sering mendengar istilah move on. Nah, apa hubungannya hijrah Nabi Muhammad dengan move on-nya atau hijrahnya pemuda gitu ya? Kita bisa mengambil hikmah bahwa anak muda itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu aja, Mbak.
Jadi anak muda itu yang kemarin itu harus beda sama yang saat ini. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari semangat hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau disambungkan dengan kita, anak muda, jadi dia tuh harus move on, dia harus hijrah, dia harus berubah. Karena seseorang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, ya, perlu dicatat semuanya ya, perlu diingat, seseorang yang hari ini sama dengan kemarin, itu berarti dia orang yang apa? Hari ini sama dengan hari kemarin, berarti dia orang yang rugi, ya, sama dengan kemarin dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini dia lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang celaka. Dan barang siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti dia orang yang beruntung. Nah, ini bisa disambungkan dengan anak muda. Anak muda ini kan masa depannya masih panjang. Mereka itu masa-masa seperti ini disebut dengan masa-masa ababil ya. Kalau anak-anak muda sekarang kalau bilang, oh ada ababil gitu. Nah, jangan sampai mereka ababil yang keterlaluan, yang dia sampai selamanya dalam kehidupan mudanya itu dia ababil terus. Tapi bagaimana sih biar dia itu menjadi anak muda yang dia itu eksis, tapi eksisnya positif. Kalau misalkan dia punya masa lalu yang kelam, dia nggak bisa ngapa-ngapain, bagaimana dia biar bisa menjadi anak muda yang berbeda? Ya, maka diingat tadi, mau jadi anak yang rugi, yang celaka, atau yang beruntung. Nah, dengan hijrah tadi, kita harus ingat bahwa anak muda itu harus move on dari semuanya, dari hal yang buruk ke hal yang positif. Jadi istilah hijrah atau move on itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya gitu. Jadi hubungannya erat antara hijrahnya Nabi Muhammad tadi dengan hijrahnya anak muda. Jadi dia harus berubah seperti Power Ranger gitu. Jadi dari kan Power Ranger kan berubah, fisiknya berubah, jadi kan ada perubahan dalam diri pemuda gitu Mbak. Berarti letak keterkaitannya itu antara tempat yang dahulu ke tempat yang baru gitu ya. Nah, selanjutnya kan episode kali ini kita membahas tentang Yuk Move On. Kenapa kok memilih tema Yuk Move On nih? Kenapa kok pilih tema Yuk Move On? Karena sesuai dengan usia kalian, usia anak-anak muda. Anak muda sekarang ini banyak yang suka galau, ya apa enggak? Nah, walaupun mereka tidak punya cowok, misalnya dia nggak pacaran, ya, misalnya ada kan anak muda sekarang kan identik dengan bucin, ya kan? Meskipun dia nggak termasuk anak yang dalam kutip pacaran, tapi setidaknya dia pernah merasakan desir-desir perasaan yang bikin deg-deg ser, ya enggak? Walaupun tidak diungkapkan seperti Ali dan Fatimah, itu kan tidak diungkapkan, ya, tapi kan ada getaran-getaran cinta atau mungkin lagi suka-sukanya, karena memang masa mereka masa-masa ya tadi kalau negatif ababil gitu ya, tapi kita nggak mengatakan yang negatif karena merah jambu. Nah, istilah anak SMP itu ada yang mengatakan SMP, senandung masa puber. Nah, kalian anak-anak SMP ini dalam masa puber gitu, makanya ada yang bilang SMP senandung masa puber itu masa-masa indahnya anak-anak muda gitu. Ada yang bilang juga kalau anak SMP itu masa-masa kena virus merah jambu. Apa itu virus merah jambu? Ya virus love-lovean gitu deh gitu. Nah, makanya ini temanya pas hijrah di bulan Muharram, di awal tahun Hijriah ini, dengan hijrah atau move on-nya remaja, karena ada hubungannya sama love-lovean itu, biar dia lurus, gak melulu mikirin love-lovean gitu Mbak. Berarti kesimpulannya hijrah itu tentang pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru,
Sedangkan move on itu melupakan sesuatu yang lama, kejadian yang lama-lama gitu ya. Nah, kali ini ada pertanyaan nih Us dari teman-teman di Instagram IPM SMP. Yang pertama ini ada dari @nabila_aisyah. Tanda move on berhasil atau gagal itu gimana sih? Oke, ini waktunya sampai jam 9.30 ya? Oh, ini masih lama, jadi kita masih bisa nyantai ya. Ini masih banyak yang gabung ya? Banyak, oke, semangat semuanya ya. Nah, kita mencari ilmu bareng-bareng. Oke, apa tadi tanda move on gagal atau tidak? Nah, ini mungkin pada siap-siap nih di rumah ini. Wah, aku ini gagal move on ini kayaknya gitu. Oke, siap-siap semua ini. Nah, termasuk Mas Jibril ini mungkin ya. Oke, kita sambungkan hijrah sama move on. Tapi sudah paham ya maksudnya hijrah tadi apa? Dan sambungannya hijrah dengan hijrah Rasulullah udah nyambung ya. Nah, kemudian hijrahnya remaja, move onnya remaja. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam move on yang love-lovean tanda kutip tadi, kita lebih umum saja dulu bahwa move on yang harus dilakukan oleh pemuda itu bukan hanya move on dalam hal cinta. Oke ya. Tapi move on dari kita yang dulu negatif menuju kita yang positif. Pastikan kita itu punya resolusi tahun, biasanya itu resolusi 2020. Tahun 2020 saya harus gini. Nggak boleh kayak 2019 yang lalu. Pokoknya saya harus beda sama tahun lalu. Itu ya, move on yang sebenarnya itu seperti itu ya. Jadi move on yang sebenarnya lupakan keburukan di tahun lalu. Sekarang di tahun Muharram, di tahun Hijriah, di bulan Muharram ini kita harus menyongsong hidup kita dengan lebih baik agar kita menjadi orang yang beruntung. Itu ya, biar nggak salah paham dulu. Kemudian kalau kita sambung sama judulnya move on yuk, dan rata-rata ini nyambung ke pertanyaannya, kita gagal move on apa enggak? Ini move on yang umum ya, entah itu move on dari keburukan atau move on dari si dia ya. Untuk melihat kita gagal move on atau enggak, kita berhasil move on apa enggak, tergantung dari sampeannya, dari kaliannya. Kira-kira ada perubahan positif enggak dari diri kalian? Gitu. Kalau kalian saat ini masih sama dengan sebelumnya, berarti bisa dibilang kalian belum berhasil dalam move on itu. Bisa jadi move onnya setengah-setengah gitu. Nah, kalau misalkan masih sama saja, berarti perlu dievaluasi, perlu muhasabah. Maka bulan Muharram itu identik dengan yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah evaluasi. Nah, makanya ketika kita benar-benar pengen move on, pengen hijrah, langkah yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Nah, ketika muhasabah itu otomatis kita meluruskan niat ya, kemudian mengoreksi. Kemarin saya gimana ya? Oh, gini, dicatat misalkan, atau dipikir sendiri negatifnya apa, kemudian positifnya apa, kemudian ketika dilakukan, oh kok aku sama aja, berarti masih ada yang perlu dievaluasi lagi. Tapi kalau misalkan dia berhasil, itu tandanya dia beda sama yang kemarin, gitu Mbak. Untuk yang kedua nih dari Taskia _ tips move on yang paling ampuh karena sering banget mendadak ingat sama sesuatu yang telah dilupakan. Gimana nih Us? Oke, ini masih umum juga pertanyaannya. Dia tidak menjurus ke si dia ya. Move onnya umum kayak yang tadi, move on umum. Ya, ini masih belum menjurus. Kayaknya nih yang menjurus ke si dia mungkin yang belakang-belakang nih ya pertanyaannya kayaknya. Kayaknya sih. Ini tunggu ya. Ini gimana tips biar sukses move on lah ya intinya, karena masih ingat sama keburukan masa lalu, bukan ingat si dia. Jadi bagaimana biar kita itu bisa benar-benar istiqomah dalam move on? Yang pertama harus kita lakukan adalah satu, niat. Ya, niat. Kita cek niat kita. Nah, ketika niat ini diiringi dengan
kenali dirimu. Yang kedua, kenali dirimu. Kenali dirimu ini bisa dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi ini kan untuk mengenali diri kita. Kita sambil ngaca misalnya ya. Siapa saya? Saya gimana? Positifnya saya gimana? Negatifnya saya gimana? Nah, cara untuk evaluasi bisa dengan tanya kepada diri sendiri, kemudian bisa tanya juga kepada orang terdekat kita. Gitu. Itu yang kedua, tips move on ya. Kemudian setelah kita evaluasi tadi, yang ketiga, kita istiqomah. Harus istiqomah. Ketika sudah punya niat dan sudah punya catatan nanti saya harus gimana. Yang ketiga, kita harus istiqomah. Gitu. Kemudian yang keempat, pilih teman yang baik, pilih teman yang benar, pilih teman yang mendukung kita. Jangan sampai ketika kita sudah punya niat yang baik untuk move on, namun teman kita yang di sekeliling kita tidak mendukung kita. Gitu. Jadi 4 itu tadi ya. Selanjutnya nih ada lagi dari @ferica_. Gimana sih caranya biar bisa lebih fokus ke urusan sekolah tanpa mikir hal-hal cinta? Nah, ini nih, mungkin yang nonton ini sambil senyum-senyum ini. Gimana biar kita fokus urusan sekolah dan gak mikir tentang cinta-cintaan, gitu ya? Nah, yang senyum-senyum ini mungkin yang di rumah yang lagi senyum-senyum, mungkin ini lagi wah cocok ini, soalnya aku naik sekolah ini mikir cinta-cintaan. Nah, gini ya, kita kembali ke tujuan kita. Kita tanya ke hati kita, sekolah itu mau cari apa? Sekolah mau cari ilmu atau cari jodoh? Nah, cari ilmu atau cari pacar? Nah, gitu ya. Tujuan sekolah kita ngapain? Ketika kita sudah ingat sama tujuan, maka kita akan lurus pada jalannya. Gitu. Sekarang saya tanya Mbak Naswa. Mbak Naswa, sekolah tujuannya untuk apa? Cari ilmu. Untuk membahagiakan siapa? Orang tua. Jadi kita ingat lagi, tujuan kita adalah mencari ilmu dan membahagiakan orang tua. Biar kita itu tidak ingat sama yang tanda kutip love-lovean atau cinta-cintaan, kembali kita ingat sama tujuan kita mencari ilmu, kita ingat tujuan kita mencari ridho Allah dan ridho orang tua. Karena kalau kita sudah kepleset dikit mikirin cinta-cintaan, nanti buyar pelajaran kita gitu. Boleh nggak sih kita itu suka sama orang? Boleh, itu adalah naluri manusia, ya. Tapi apakah harus diungkapkan dan dijalin hubungan itu? Karena nanti itu bisa mengganggu pikiran kita. Walaupun tidak diungkapkan seperti Ali dan Fatimah, itu kan tidak diungkapkan, ya. Tapi kan ada getaran-getaran cinta atau mungkin lagi suka-sukanya, karena memang masa mereka masa-masa ya tadi kalau negatif ababil gitu ya. Tapi kita nggak mengatakan yang negatif karena merah jambu. Nah, istilah anak SMP itu ada yang mengatakan SMP, senandung masa puber. Nah, kalian anak-anak SMP ini dalam masa puber gitu. Makanya ada yang bilang SMP senandung masa puber itu masa-masa indahnya anak-anak muda gitu. Ada yang bilang juga kalau anak SMP itu masa-masa kena virus merah jambu. Apa itu virus merah jambu? Ya virus love-lovean gitu deh, gitu. Nah, makanya ini temanya pas hijrah di bulan Muharram, di awal tahun Hijriah ini, dengan hijrah atau move on-nya remaja karena ada hubungannya sama love-lovean itu. Biar dia lurus, gak melulu mikirin love-lovean gitu, Mbak. Berarti kesimpulannya hijrah itu tentang pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, sedangkan move on itu melupakan sesuatu yang lama, kejadian yang lama-lama gitu ya. Nah, kali ini ada pertanyaan nih Us dari teman-teman di Instagram IPM SMP.
Yang pertama ini ada dari @nabila_aisyah. Tanda move on berhasil atau gagal itu gimana sih? Oke, ini waktunya sampai jam 9.30 ya? Oh, ini masih lama, jadi kita masih bisa nyantai ya. Ini masih banyak yang gabung ya? Banyak. Banyak, oke. Semangat semuanya ya. Nah, kita mencari ilmu bareng-bareng. Oke, apa tadi tanda move on gagal atau tidak? Nah, ini mungkin pada siap-siap nih di rumah ini. Wah, aku ini gagal move on ini kayaknya gitu. Oke, siap-siap semua ini. Jibril kamu. Nah, termasuk Mas Jibril ini mungkin ya. Oke, kita sambungkan hijrah sama move on. Tapi sudah paham ya maksudnya hijrah tadi apa? Dan sambungannya hijrah dengan apa? Hijrah Rasulullah udah nyambung ya. Nah, kemudian hijrahnya remaja, move onnya remaja. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam move on yang love-lovean tanda kutip tadi, kita lebih umum saja dulu bahwa move on yang harus dilakukan oleh pemuda itu bukan hanya move on dalam hal cinta. Oke ya, tapi move on dari kita yang dulu negatif menuju kita yang positif. Pastikan kita itu punya resolusi tahun, biasanya itu resolusi 2020. Tahun 2020 saya harus gini, nggak boleh kayak 2019 yang lalu. Pokoknya saya harus beda sama tahun lalu. Itu ya, move on yang sebenarnya itu seperti itu ya. Jadi move on yang sebenarnya lupakan keburukan di tahun lalu. Sekarang di tahun Muharram, di tahun Hijriah, di bulan Muharram ini kita harus menyongsong hidup kita dengan lebih baik agar kita menjadi orang yang beruntung, itu ya, biar nggak salah paham dulu. Kemudian kalau kita sambung sama judulnya move on yuk, dan rata-rata ini nyambung ke pertanyaannya, kita gagal move on apa enggak? Ini move on yang umum ya, entah itu move on dari keburukan atau move on dari si dia, ya. Untuk melihat kita gagal move on atau enggak, kita berhasil move on apa enggak, tergantung dari sampeannya, dari kaliannya. Kira-kira ada perubahan positif nggak dari diri kalian? Gitu. Kalau kalian saat ini masih sama dengan sebelumnya, berarti bisa dibilang kalian belum berhasil dalam move on itu. Bisa jadi move on-nya setengah-setengah. Gitu. Nah, kalau misalkan masih sama saja, berarti perlu dievaluasi. Perlu muhasabah, maka bulan Muharram itu identik dengan yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah evaluasi. Nah, makanya ketika kita benar-benar pengen move on, pengen hijrah, langkah yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Nah, ketika muhasabah itu otomatis kita meluruskan niat ya, kemudian mengoreksi. Kemarin saya gimana ya? Oh gini, dicatat misalkan, atau dipikir sendiri negatifnya apa, kemudian positifnya apa, kemudian ketika dilakukan, oh kok aku sama aja, berarti masih ada yang perlu dievaluasi lagi. Tapi kalau misalkan dia berhasil, itu tandanya dia beda sama yang kemarin, gitu Mbak. Untuk yang kedua nih, dari Taskia_, tips move on yang paling ampuh karena sering banget mendadak ingat sama sesuatu yang telah dilupakan. Gimana nih Us? Oke, ini masih umum juga pertanyaannya. Dia tidak menjurus ke si dia ya. Move on-nya umum kayak yang tadi, move on umum. Ya, ini masih belum menjurus. Kayaknya ini yang menjurus ke si dia mungkin yang belakang-belakang ini ya pertanyaannya kayaknya. Kayaknya sih. Ini tunggu ya. Ini gimana tips biar sukses move on lah ya intinya, karena masih ingat sama keburukan masa lalu, bukan ingat si dia. Jadi bagaimana biar kita itu bisa benar-benar istiqomah dalam move on? Yang pertama harus kita lakukan adalah satu, niat. Ya, niat. Kita cek niat kita. Nah, ketika niat ini diiringi dengan kenali dirimu. Yang kedua, kenali dirimu. Kenali dirimu ini bisa dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi ini kan untuk mengenali diri kita. Kita sambil ngaca misalnya ya, siapa saya?
saya gimana? Positifnya saya gimana? Negatifnya saya gimana? Nah, cara untuk evaluasi bisa dengan tanya kepada diri sendiri, kemudian bisa tanya juga kepada orang terdekat kita. Gitu. Itu yang kedua, tips move on ya. Kemudian setelah kita evaluasi tadi, yang ketiga, kita istiqomah. Harus istiqomah. Ketika sudah punya niat dan sudah punya catatan nanti saya harus gimana, yang ketiga kita harus istiqomah. Gitu. Kemudian yang keempat, pilih teman yang baik, pilih teman yang benar, pilih teman yang mendukung kita. Jangan sampai ketika kita sudah punya niat yang baik untuk move on, namun teman kita yang di sekeliling kita tidak mendukung kita. Gitu. Jadi 4 itu tadi ya. Selanjutnya nih ada lagi dari @verica_. Gimana sih caranya biar bisa lebih fokus ke urusan sekolah tanpa mikir hal-hal cinta? Nah, ini nih, mungkin yang nonton ini sambil senyum-senyum ini. Gimana biar kita fokus urusan sekolah dan gak mikir tentang cinta-cintaan, gitu ya. Nah, yang senyum-senyum ini mungkin yang di rumah yang lagi senyum-senyum, mungkin ini lagi wah cocok ini, soalnya aku naik sekolah ini mikir cinta-cintaan. Nah, gini ya, kita kembali ke tujuan kita. Kita tanya ke hati kita, sekolah itu mau cari apa? Sekolah mau cari ilmu atau cari jodoh? Nah, cari ilmu atau cari pacar? Nah, gitu ya. Tujuan sekolah kita ngapain? Ketika kita sudah ingat sama tujuan, maka kita akan lurus pada jalannya. Gitu. Sekarang saya tanya Mbak Naswa. Mbak Naswa, sekolah tujuannya untuk apa? Untuk kesimpulannya tentang acara ini tuh apa sih, Us? Kesimpulan untuk acara ini, intinya kita kembali ya, kembali ke awal tadi bahwa tahun baru Hijriah itu diawali di bulan Muharram. Ya, kenapa di bulan Muharram? Karena mengingat hijrahnya Nabi Muhammad yang berpindah dari keadaan yang buruk di Mekah itu menuju ke Madinah untuk memulai hidup yang baru, yang lebih fresh, yang lebih baik gitu. Kemudian disambungkan dengan hijrahnya kita sebagai remaja, yaitu kita harus berubah dari tahun sebelumnya yang negatif menuju tahun yang hari ini yang positif. Kemudian disambungkan lagi, kalau anak remaja itu kan identik dengan cinta-cintaan. Gimana kita move on, melupakan masa lalu, meninggalkan, bukan sekedar melupakan ya, tapi meninggalkan masa lalu yang kelam menuju saat ini dan masa depan yang baik gitu. Ada kata-kata pepatah yang mengatakan tidak peduli pada masa lalumu, tapi peduli pada masa depanmu, dan itu dilihat dari kamu sekarang. Gitu ya. Jadi tidak peduli pada masa lalumu, ya sudah, masa lalu biar lewat, tapi aku tuh peduli pada masa depanmu, dan itu masa depan kita itu dilihat dari kita yang sekarang gitu. Nah, bagaimana biar kita itu bisa memperbaiki masa lalu kita dengan saat ini dengan melakukan hal-hal yang baik? Ada hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, jadi takwa, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini ada sangkut pautnya dengan tema kita. Jadi misal kan tadi di hadisnya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan.
Misalkan ini keburukan, keburukan yang sudah pernah kita lakukan di tahun lalu, atau kita pengen move on ya. Jadi hal-hal negatif yang sudah kita lakukan, mungkin ada hubungannya sama si dia dan lain-lain gitu ya. Iringilah keburukan ini dengan kebaikan. Jadi maka kebaikan ini akan menghapus keburukan itu. Yang ada adalah kebaikan, karena keburukannya sudah dihapus sama kebaikan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka tadi sesuai dengan pertanyaan tadi, gimana sih kita berteman ya agar tidak timbul rasa? Maka bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ingat yang tadi, nggak usah ikut baper, nggak usah terlalu menganggap bahwa kita berteman dengan teman kita itu kemudian terpesona sama ketamparannya gara-gara kita sering memikirkan dia, kemudian melihat dia dan baper sama dia, gitu Mbak. Intinya dari pertanyaan tadi yaitu yang pertama, tanda move on berhasil atau gagal yaitu perubahan positif. Yang kedua, muhasabah. Lalu yang kedua ada tips move on paling ampuh, yaitu pertama niat, yang kedua evaluasi, yang ketiga istiqomah, dan yang ketiga ada fokus sekolah, skip cinta-cintaan. Yang pertama niatnya untuk mencari ilmu. Nah, yang terakhir ada cara berteman tanpa melibatkan rasa, yaitu tanpa agar tidak munculnya rasa baper. Untuk kesimpulannya mungkin itu cukup. Terima kasih kepada Ustaz